Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa teman sejawat dan pelajar dimanapun berada. Mudah-mudahan pada masa COVID-19 kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan YouTube channel. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas negara tetangga kita, yaitu Brunei Darussalam dan negara Filipina. Brunei Darussalam. I1. Identitas negara. Nama resmi adalah negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Pemerintahan berbentuk kesultanan. Kepala negara Sultan. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, Inggris dan Tiongkok. Agama resmi Islam, yang lainnya Buddha dan Kristen. Suku bangsa Melayu. Penduduk tahun 2015 sebesar 0,4 juta jiwa. Mata uang dolar Brunei. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan tanggal 1 Januari 1984. Istana Kesultanan namanya Nurul Iman. Bandar udara yaitu Bandar Udara Bandar Sri Begawan. Perusahaan penerbangan Royal Brunei Airlines. Luas wilayah Brunei Darussalam kurang lebih 5.765 km persegi. 2. Keadaan alam. A. Letak dan batas negara. Letak astronomis Brunei Darussalam adalah antara 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan antara 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Jadi kalau kita lihat letaknya lintang 4 derajat sampai 6 derajat LU, berarti negara Brunei berada di belahan bumi utara. Kemudian letak geografisnya, Brunei Darussalam bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina
selatan. B. Iklim. Brunei memiliki iklim tropis. Ya, kenapa beriklim tropis? Karena berada di wilayah tropis, yaitu tadi sekitar lintang 4 derajat LU sampai 6 derajat LU. Sedangkan wilayah tropis kemarin telah kita pelajari, yaitu antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, sehingga Brunei berada di dalam wilayah tropis. Temperatur dan kelembaban udara cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Jadi dipengaruhi oleh laut, ya. Rata-rata temperatur sekitar 24 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan berkisar antara 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. 3. Bentang alam. Keadaan alam Brunei Darussalam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri dari 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Nanti dilihat pada peta ya, anak-anak. Sedangkan bagian timur adalah daerah Temburong. Pantai bagian utara datarannya luas dan terdapat Teluk Brunei. Sedangkan bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar 1.000 sampai 1.500 meter dari permukaan air laut atau disingkat MDPAL, dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat terdapat aliran Sungai Baram untuk kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Karena wilayahnya sempit sehingga sungai-sungainya tidak panjang, pendek. 3. A. Jumlah penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Brunei berjumlah 0,4 juta jiwa. Nah, sehingga sekarang mungkin sudah bertambah ya, dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Ini artinya setiap wilayah 1 kilometer persegi itu dihuni oleh 9.796 jiwa. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1.000 penduduk. Jadi setiap 1.000 lahir 17, mati 3 orang. Pertumbuhan penduduk 0,1%.
Setengah dari penduduk Brunei adalah orang Melayu. Disusul yang kedua adalah orang Tionghoa dan sisanya pendatang. Diperkirakan dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. B. Bahasa dan agama. Bahasa penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. C. Agama. Lebih dari 60% penduduk Brunei beragama Islam. Agama yang kedua, Buddha 12%, dan disusul Kristen 9%. 4. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar dari hasil migas, minyak, dan gas. Saat ini, Brunei memiliki pendapatan per kapita yang paling tinggi di negara-negara Asia. Karena sebagian besar pendapatan dari hasil migas, maka Brunei mendapat julukan sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi, serta bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. 5. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang paling besar negara Brunei yaitu minyak dan gas, dan yang kedua perikanan, terutama perikanan laut, di mana di sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan, yaitu di pantai utara dan Laut Cina Selatan. Sedangkan untuk hasil pertanian, kontribusinya sangat kecil terhadap kesejahteraan penduduk. Hasil pertanian yang diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu untuk kepentingan atau keperluan sendiri. 6. Kerjasama. Tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kerjasama internasional untuk negara Brunei adalah sebagai anggota WTO, yaitu singkatannya World Trade Organization. Kemudian anggota G7, kerjasama dengan APEC,
Asia Pacific Economic Corporation, kemudian OPEC, Organisasi of Petroleum Exporting Countries, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara kita, Indonesia. Kedua negara bekerja sama dalam kegiatan ekonomi di bidang ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Sedangkan impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Berikutnya negara Filipina. Yang pertama, identitas. Nama resmi Republik Filipina atau Republika de Filipinas. Ibu kota Manila. Bentuk pemerintahan Republik. Badan Legislatif Dewan Nasional. Penduduk tahun 2015 berjumlah 103 juta jiwa. Bahasa Filipino atau Tagalog sebagai bahasa resmi. Kemudian Inggris juga sebagai bahasa resmi. Bahasa yang lain Cebuano, Ilocano, dan dialek lokal. Agama yaitu Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Mata uang peso. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Maskapai penerbangan Philippines Airlines atau PAL. Bandar udara Ninoy Aquino. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Nah, di dalam buku cetak tertulis 12 Juni 1988. Mestinya 4 Juli 1946. Di American Friendship Day 4 Juli 1948. 2. Letak dan batas. A. Letak. Negara Filipina merupakan negara kepulauan. Letak astronomis antara 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan antara 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Adapun letak geografis yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan
berbatasan Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Cina Selatan. Luas wilayah Filipina kurang lebih 30.000 km persegi. Sedangkan garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Maksudnya garis pantai itu setiap pantainya diukur karena bentuknya kepulauan sehingga termasuk punya garis pantai yang agak panjang. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107 dalam kurung berdasarkan data tahun 2012. Sedangkan pulau yang didiami kurang lebih 4.000 pulau tahun 2015. B. Iklim. Berhubung negara Filipina terletak di antara lintang 5 derajat LU sampai dengan 21 derajat LU, maka wilayah Filipina berada di wilayah tropis. Oleh karena itu, iklim negara Filipina yaitu iklim tropis. Nah, berhubung dipengaruhi oleh lautan, dikelilingi oleh lautan yang kelembabannya cukup tinggi, maka iklim Filipina umumnya tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Untuk wilayah barat daya, beriklim musim pada bulan November sampai dengan April. Dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei, Oktober. Bencana alam terjadi di antaranya angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. C. Bentang alam. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya berupa pegunungan dengan pesisir pantai yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di palung laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Sedangkan titik tertinggi yaitu Gunung Apo yang ketinggiannya 2.954 meter dari permukaan air laut. Pulau-pulau besar di Filipina adalah Pulau Luzon yang berada paling utara, kemudian Mindanao, Mindoro, Pulau Bohol,
Palawan, dan Cebu. Danau-danau terbesar di Filipina terdapat di Pulau Luzon, yaitu Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Alonton di Pulau Mindanao. Di samping bentang alam yang berupa titik tertinggi Gunung Apo, kemudian yang paling rendah Palung, Marina, juga terdapat sungai-sungai. Sungai yang utama adalah Sungai Cagayan, Sungai Pampanga, Sungai Akno di Luzon, dan Agusan di Mindanao. 3 penduduk. Tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Suku bangsa, yaitu etnis mayoritas penduduk adalah Filipino. Orang Filipino adalah campuran Melayu dan Spanyol. Etnis yang lain Melayu, suku Spanyol, dan Moro Negrito. Agama. Sebagian besar Filipina beragama Katolik Roma, kurang lebih 85%. Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Penjajahan Spanyol tahun 1520 sampai 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina. Antara lain, A. Orang Filipina sebagian besar beragama Katolik. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang beragama Islam. B. Banyak terjadi perkawinan antara orang-orang Spanyol dan orang Melayu yang disebut dengan orang mestis atau disebut juga orang Filipino. Tagalog merupakan suku utama di Filipina. Untuk bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. 4. Perekonomian. Negara Filipina masih mengandalkan bidang pertanian. Hasil pertanian dan peternakan seperti beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Filipina juga memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI, yaitu International Rice Research Institute.
dan telah menemukan jenis padi yang tahan wereng dan angin, yaitu IR36 dan IR38. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% tahun 2015. Di sektor industri, Filipina menghasilkan peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produk kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. 5. Sumber daya alam. Filipina memiliki sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka atau sisal serat, tembakau, nanas, dan ikan. 6. Kerjasama. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan, seperti Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sedangkan Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Kerjasama lain selain perdagangan yaitu perjanjian memberantas teroris di kedua negara. Anak-anak pelajar dimanapun berada, demikianlah pertemuan yang ketiga pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang keempat. Sekian, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.